Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahreja dengan NIM 116. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Balance Scorecard sebagai tolak ukur pengukuran kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Nongan oleh Marisa Lydia Rumijab. Rumah Sakit Umum Daerah Nongan merupakan rumah sakit milik pemerintah yang tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, tapi lebih kepada jasa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja rumah sakit apabila menggunakan balance scorecard. Penelitian dilakukan dengan mengambil data selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai 2012. Menggunakan analisis komparatif, yaitu melakukan evaluasi kinerja rumah sakit antar periode, kemudian membandingkan dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan dan kemudian diberi skor sesuai dengan kriteria. Data diperoleh melalui data skuner Rumah Sakit Umum Daerah Nongan. Pada penelitian kali ini ada 4 perspektif pembentuk balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama perspektif keuangan. Pada pertumbuhan pendapatan, pada tabel target dan realisasi pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Nongan, pada tabel pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa meningkatnya relasi pendapatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlahnya melebihi dari yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2012 kurang dari yang ditargetkan. Yang kedua ada perubahan biaya. Pada tabel target dan realisasi belanja Rumah Sakit Umum Daerah Nongan, pada tabel perubahan biaya menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut mampu mengelola pengeluaran dengan sebaik mungkin. Pada data jumlah pembelanjaan rumah sakit setiap tahunnya tidak melebihi dari target yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Bisa dilihat dari tabel pertama ini ada tabel total tingkat akuisisi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Nongan. Pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 mengalami kenaikan akuisisi 27,59%. Pada rawat inap pada tahun 2011 yaitu 4,33% dan pada tahun 2012 yaitu 11,12%. Pada pelanggan apotek pada tahun 2012 yaitu 12,58% dan pasien radiologi pada tahun 2011 yaitu 25,45% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012 yaitu 25,25%. Sedangkan pada pasien rawat intensif pada tahun 2011 yaitu 28,57% dan mengalami peningkatan akuisisi yaitu 49,71% pada tahun 2012. Pada tabel kedua ini yaitu tabel jumlah keluhan pasien. Pada tabel kedua ini menunjukkan bahwa jumlah keluhan yang masuk dari tahun ke tahun semakin menurun. Pihak rumah sakit sangat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasien. Rasio penanganan menyentuh angka 100%. Pihak rumah sakit berhasil menyelesaikan semua keluhan dalam kurun waktu 7 hari. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Bisa dilihat di sini ada tabel data waktu pelayanan pasien. Pada tabel menunjukkan bahwa respon times pelayanan terhadap pasien rumah sakit selama 2 tahun. Target respon times yang ditargetkan adalah 15 menit dari pihak rumah sakit. Bisa dilihat di sini pada tahun 2011 respon time-nya ada 23 menit, yang pada 2012 terdapat respon time-nya ada 21 menit. Rata-rata di sini ada 22 menit. Baik, yang keempat ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pada tabel pertama itu tabel rasio karyawan yang dilatih. Pada tabel menunjukkan bahwa pada pelatihan setiap tahunnya biaya jumlah karyawan yang ikut mengalami penurunan. Hal ini terjadi disebabkan karena rumah sakit mengontrol biaya yang akan dikeluarkan seefisien mungkin. Tabel yang kedua ada tabel retensi karyawan. Pada tabel menunjukkan bahwa tingkat retensi karyawan meningkat dari tahun 2011 ke 2012. Bisa dilihat di sini kedua tabel ini. Pada penelitian kali ini membuahkan hasil penilaian menggunakan balance scorecard. Bisa dilihat pada gambar tabel ini, walaupun hasilnya masih ada yang kurang baik, tetapi masih banyak di beberapa perspektif yang
kelihatan banyak baik-baiknya. Pada penelitian ini dapat disimpulkan yaitu terdapat beberapa variasi pencapaian hasil. Perspektif pertumbuhan dan pelajaran masih dianggap kurang, sedangkan untuk tiga perspektif lainnya dianggap sudah cukup baik. Maka balance scorecard cocok untuk diterapkan pada rumah sakit umum daerah Halongan karena dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan menyeluruh dibandingkan dengan sistem tradisional yang masih digunakan sampai saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.